Buntut konflik Israel-Hamas, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mulai kehilangan dukungan. Bahkan sekira 100.000 warga Israel ngamuk dan mendesak Netanyahu mundur dari jabatannya. Netanyahu juga disebut sebagai bencana terbesar bagi Israel. Dilansir dari tribunnews.com, 100.000 warga Israel itu menyerukan kemarahannya dengan menyerbu kediaman Netanyahu di Yerusalem pada Sabtu 25 November. Dengan membawa berbagai poster, ratusan ribu warga itu menyerukan agar Netanyahu segera dicopot dari jabatannya. Ratusan ribu warga tersebut juga meneriakkan berbagai hujatan kepada Netanyahu, termasuk umpatan yang mengatakan bahwa Netanyahu sebagai bencana terbesar bagi Israel. Selain itu ada pula poster yang menyebut bahwa Netanyahu berbahaya. Diketahui aksi warga mengepung kediaman Netanyahu ini menjadi kali kedua. Pasalnya aksi tersebut merupakan bentuk protes warga kepada Netanyahu yang dinilai gagal memimpin negara. Netanyahu juga dinilai mengabaikan permintaan Hamas hingga membuat proses pertukaran sandera sempat tertunda. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu turun ke wilayah perang di Gaza pada Minggu 26 November. Dengan mengenakan rompi anti peluru, Netanyahu menyambangi pasukan pertahanan Israel atau IDF yang diterjunkan ke wilayah tersebut untuk perang melawan Hamas. Penampakan Netanyahu saat turun ke wilayah perang di Gaza terlihat dalam unggahan video di channel YouTube resmi Perdana Menteri Israel pada Minggu 26 November. Dalam video tersebut, Netanyahu tampak mengenakan kaos pendek berwarna hitam dan celana panjang. Netanyahu juga tampak mengenakan rompi anti peluru dan helm perang ketika menyambangi tentara IDF. Selama di Gaza, Netanyahu pun terlihat selalu dikelilingi oleh tentara Zionis. Diketahui kunjungan Netanyahu ke Gaza ini merupakan pertama kalinya sejak 2 dekade terakhir, di mana kunjungan tersebut dilakukan Netanyahu di hari ketiga setelah jeda pertempuran di Gaza. Dalam kunjungan itu, Netanyahu pun bersumpah akan melanjutkan perang hingga mendapatkan kemenangan melawan Hamas. Dengan tegas, Netanyahu pun mengaku tidak akan ada yang bisa menghentikan serangan dari pasukannya. Di tengah invasi darat, pasukan pertahanan Israel atau IDF rupanya tak hanya membunuh warga Gaza, namun para tentara Zionis tersebut juga merampok uang warga Gaza dalam jumlah besar. Dilansir dari Reuters pada Minggu 27 November, tentara Israel merampok setidaknya 20,6 miliar selama operasi darat di jalur Gaza. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kementerian Pertahanan Israel. Pasalnya uang tersebut diambil dalam bentuk dinar Irak, dinar Yordania, dan juga dolar Amerika Serikat. Pemerintah Zionis itu mengklaim uang tunai tersebut diambil dari markas Hamas dan juga rumah para pejabat kelompok tersebut. Anehnya Israel menyatakan uang tersebut akan ditambahkan ke kas Israel. Pernyataan tersebut diungkapkan di tengah kabar bahwa Israel tengah kesulitan dana akibat perang. Bahkan seusai gencatan senjata, IDF mengaku tidak bisa mengerahkan tentara dengan jumlah yang sama seperti sebelum gencatan senjata akibat pembengkakan anggaran. Namun ada pula yang menduga bahwa klaim soal perampokan uang tersebut hanya sekedar propaganda Israel, di mana Israel berupaya untuk meyakinkan masyarakat internasional soal serangan di Gaza. Kabinet perang Israel mulai terpecah akibat anjuran dana perang semakin membengkak. Bahkan rapat Kabinet Israel pada Minggu 26 November kemarin sempat memanas saat para menteri adu pendapat soal anggaran agresi militer ke jalur Gaza. Dilansir dari The Times of Israel, dalam rapat tersebut, mantan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz sempat memberikan peringatan. Menurutnya mengalihkan semua dana untuk perang akan mengakibatkan kegagalan negara. Oleh karena itu, Benny mengaku bahwa partainya Persatuan Nasional menentang rencana tersebut. Benny juga memberikan isyarat bahwa dirinya akan hengkang dari kabinet perang jika dana perang tidak diatur dengan benar. Namun di sisi lain, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich bersikeras untuk menggelontorkan dana ratusan juta shekel untuk perang. Menurutnya, anggaran perang akan ditarik dari peningkatan defisit, aliran dana dari kementerian dan juga pemotongan sejumlah dana, termasuk dana yang awalnya ditujukan untuk koalisi partai di parlemen. Terkait perbedaan pendapat tersebut, Bank of Israel rupanya juga tidak sependapat dengan sang Menteri Keuangan. Bank juga mewanti-wanti agar pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana tambahan untuk kebutuhan yang tidak terkait untuk perang.
Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan tegas menyatakan dukungannya terhadap Palestina dalam perang melawan Israel. Bahkan saat acara APEC, Anwar terang-terangan memberikan teguran kepada Joe Biden yang mendukung kejahatan Zionis. Dilansir dari Pars Today, hal itu diungkapkan Anwar saat menghadiri peluncuran Karnival Usahawa Desa di Kota Putrajaya pada Sabtu 25 November. Anwar mengaku menghadiri pertemuan internasional kerjasama ekonomi Asia Afrika atau APEC di San Francisco beberapa pekan lalu. Dalam acara tersebut, Anwar mengatakan bahwa dirinya bertemu dan bertatap muka dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Saat itu ia pun mengaku langsung berbicara soal kejahatan Zionis yang tega membantai rakyat Palestina. Pemimpin berusia 76 tahun itu mengungkapkan dirinya menemukan keberanian untuk mengangkat isu tersebut karena merasa masalah Palestina dekat dengan hati orang Malaysia. Oleh karenanya, ia merasa penting untuk membicarakan fakta dan kejujuran sesungguhnya soal kekejaman Israel. Pasalnya, apa yang terjadi di jalur Gaza adalah bukti dari pengabaian tanggung jawab moral. Kebohongan Israel kembali terungkap setelah gencatan senjata, di mana sebelumnya Israel menuduh Hamas membunuh Emily Henn, bocah berusia 9 tahun. Namun ternyata bocah berwarga negara Irlandia tersebut masih dalam kondisi sehat meski disandra oleh Hamas. Dilansir dari tribunnews.com, kebohongan Israel itu terungkap setelah Emily dibebaskan. Padahal sebelumnya Israel telah mengumumkan kematian Emily. Israel juga menuduh Hamas membunuh bocah tersebut dan mengklaim telah menemukan mayat Emily. Namun sang ayah, Thomas Henn, tidak langsung percaya itu. Ia berkeliling berusaha mencari berita ke media-media dan tidak menemukan bukti kematian putrinya. Akhirnya setelah 30 hari, kini terbukti bahwa klaim tersebut merupakan kebohongan Israel sebagai pembenaran lain atas genosida yang mereka lakukan. Emily Henn ternyata masih hidup dan berada dalam keadaan sehat. Kini Emily pun telah pulang dalam keadaan sehat seusai dibebaskan oleh Hamas. Selain menghadapi pasukan pembela Palestina dalam perang, Israel rupanya juga diserang melalui media sosial. Setelah terdesak, Israel kini meminta media sosial Meta dan TikTok untuk menghapus lebih dari 8.000 konten pro-Palestina. Dilansir dari Forbes.com, Meta dan TikTok telah menerima lebih dari 8.000 permintaan dari Israel untuk menghapus konten-konten pro-Palestina. Menurut kantor Kejaksaan Israel, ribuan konten tersebut melanggar kebijakan. Adapun saat ini 94% konten di situs utama yang ditandai telah dihapuskan. Selain konten, Israel juga meminta agar beberapa lagu yang memuji Hamas yang berfungsi sebagai soundtrack untuk ribuan video di TikTok agar dihapuskan. Terkait hal ini, pihak TikTok mengatakan bahwa kebijakannya adalah menghapus semua konten pro-Hamas setelah konten tersebut teridentifikasi, termasuk menghapus video yang memutar lagu-lagu tentang perjuangan kelompok pembela Palestina. Diketahui kebijakan untuk memoderasi konten yang melanggar berbeda-beda di setiap platform. Namun Google, TikTok, dan juga Facebook melarang materi yang mempromosikan atau diproduksi oleh kelompok tertentu termasuk oleh Hamas. Dalam masa gencatan senjata, Israel justru mengalami kesulitan, di mana ekonomi Israel semakin memburuk hingga IDF tidak sanggup lagi untuk mengerahkan tentaranya dalam jumlah yang sama seperti sebelum gencatan senjata. Dilansir dari tribunnews.com, informasi tersebut diungkapkan oleh Kan, salah satu media Israel. Media tersebut mencatat kalau tidak akan ada sebanyak 12.000 tentara Israel yang tersisa di Gaza. Sebab jumlah ini akan dikurangi oleh IDF untuk dana pengeluaran yang membengkak akibat perang. Dalam laporan tersebut juga menyebutkan bahwa dari sudut pandangan praktis, tentara Israel telah kalah dalam operasi militer mereka di Gaza. Pasalnya hal itu terkait kesepakatan gencatan senjata yang berada dalam alur kendali Hamas, yakni milisi yang menjadi target utama mereka dalam bombardemen Gaza yang memetik amarah dunia internasional. Di sisi lain, Channel 12 menyebutkan bahwa Hamas masih menguasai Gaza selama agresi tentara Israel atau IDF di jalur Gaza. Hal itu mengulas pada Brigade Al-Qassam yang berhasil memberlakukan gencatan senjata di selatan dan utara jalur Gaza. Hamas membebaskan sekelompok sandera di pusat kota Gaza dan disaksikan oleh masyarakat ramai.
Pembebasan di lokasi tersebut rupanya merupakan taktik Hamas untuk membantah klaim Israel, di mana sebelumnya Israel mengaku telah menguasai pusat kota Gaza. Dilansir dari Middle East Monitor pada Senin 27 November, melalui pembebasan sandera tersebut, Hamas akan membuktikan bahwa pusat kota Gaza masih berada di bawah kendali mereka, sebab mereka dengan leluasa menggunakan lokasi tersebut. Bahkan masyarakat Gaza juga bisa leluasa menyaksikan pembebasan sandera tersebut, meski Israel sebelumnya mengklaim telah mengambil alih pusat kota Gaza. Diketahui dalam pembebasan sandera ini sebanyak 4 WNA diserahkan ke Palang Merah Internasional. Pertukaran sandera ini sendiri merupakan bagian dari perjanjian yang lebih besar, yakni melibatkan pembebasan sebanyak 39 warga Palestina dengan imbalan 13 warga Israel, 3 warga Thailand, dan juga 1 warga Rusia. Hal itu telah dikonfirmasi oleh Dr. Majid Al-Ansari, juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar. Sebelum dibebaskan, para sandera Palestina rupanya mendapatkan ancaman dari militer Israel. Militer Israel sesumbar akan menangkap dan memenjarakan mereka lagi apabila merayakan kebebasan mereka. Dilansir dari Serabi News, ancaman tersebut diungkapkan oleh salah satu dari 39 tahanan Palestina yang dibebaskan pada hari pertama gencatan senjata pada Jumat 24 November. Pasalnya pasukan pertahanan Israel atau IDF hanya mengizinkan keluarga tahanan saja yang menyambut pembebasan. Namun saat pembebasan tahanan di tepi barat, para keluarga tahanan diiringi ribuan warga sambil membawa bendera Palestina. Kerumunan warga Palestina itu menyambut mereka dan meneriakkan takbir. Kerumunan warga tersebut juga membawa bendera Palestina, bendera Hamas, bendera Fatah, dan menyalakan petasan. Alhasil IDF menembakkan gas air mata ke arah kerumunan warga tersebut. Sontak saja warga Palestina berlarian di dekat penjara Ofer di tepi barat. Namun beruntung warga Palestina yang disandra Israel tetap dibebaskan saat itu juga, di mana 28 dari 39 tahanan dibebaskan di Beitunia di tepi barat yang diduduki, sementara 11 lainnya dibebaskan di